Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal korelasi antara penerima bantuan sosial pemerintah dengan dukungan terhadap kandidat di pemilihan presiden 2024. Hasilnya, 24% responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. 74,4% menyatakan tidak terima bansos. Survei pasca pemilu ini dilakukan LSI pada 19 hingga 21 Februari 2024. Hasilnya 24% responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. 74,4% menyatakan tidak terima bansos dan 1,6% menjawab tidak tahu. Dan responden yang menerima bansos 24%, 17,6% mendukung Anies Mohaimin, 69% mendukung pasangan Prabowo Gibran, serta 13,1% mendukung Ganjar Mahfud. LSI menganalisa jumlah responden yang menerima bantuan sosial dan arah dukungannya di pemilu 2024. Dari sampel 1.211 responden yang dipilih melalui telepon, validasi dan screening, 24% warga mengaku menerima bansos dan 74,4% menyatakan tidak pernah menerima bansos atau tidak menerima bansos. Dan 1,6% menjawab tidak tahu. Kemudian dari survei LSI selanjutnya terkait korelasi bansos dan tingkat pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 dengan penerimaan bantuan sosial. Di kalangan responden yang menerima bansos 24%, 17,6% mendukung Anies Mohaimin, 69% mendukung pasangan Prabowo Gibran, serta 13,1% mendukung Ganjar Mahfud. Benarkah gencarnya bansos yang diserahkan Presiden Jokowi jelang Pilpres memberi efek yang berarti terhadap sikap pemilih pada Pilpres? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, tim kampanye Prabowo Gibran Aceh Hasan Syadzili, dan juga Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jayadi, apa saja nih temuan LSI soal penerimaan bansos, apa korelasinya dan keterkaitannya soal sikap dan pilihan responden pada Pilpres? Ya, tadi udah diungkap ya. Pertama, yang warga yang mengaku menerima bansos sekitar 24%, 74%-an mengaku tidak menerima. Pertanyaan kita soal bansos ini umum aja ya. Pertanyaan apakah Anda pernah menerima bansos atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi tidak dirinci bansos itu macam-macam, karena pertanyaannya lewat telepon ya. Kemudian yang kedua yang kita temukan adalah memang ada kecenderungan penerima bansos tingkat dukungannya kepada pasangan 02 lebih tinggi, yaitu di antara penerima bansos yang 24% itu 69% menyatakan memilih Prabowo Gibran, kalau nggak salah 17 atau 18% memilih Anies, lalu 17%-an atau kurang dari itu, lupa persisnya, itu memilih pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud. Tapi yang kedua juga menarik di kalangan bukan penerima bansos atau yang mengaku tidak menerima bansos, itu tingkat dukungan kepada pasangan 02 juga tetap tinggi, tetap mayoritas, yaitu 54%. Yang mendukung pasangan 01 di kisaran 30-an%, lalu yang mendukung pasangan 03 juga di kisaran sekitar 20-an% begitu juga. Jadi kesimpulan, jadi poin kedua yang bisa kita ambil dari data-data ini adalah bahwa ada kecenderungan penerima bansos lebih tinggi mendukung 02. Okay. Tapi poin kedua adalah pasangan pilihan di antara para bukan penerima bansos itu juga tetap lebih tinggi di 02, yaitu 54%. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa baik penerima bansos maupun bukan penerima bansos itu memberi angka yang mayoritas kepada 02 begitu. Jadi kalau dianalisis lebih jauh lagi itu berarti satu,
memang bansos menjadi salah satu faktor yang menyumbang pada kemenangan 02. Tetapi ya bansos hanya salah satu saja. Buktinya apa? Buktinya bukan penerima bansos pun mayoritas memilih 02. Dari survei yang kita lakukan ini. Oke, Bang Aceh, kalau melihat hasil dari survei LSI ini terkait arah pilihan masyarakat seperti apa? Memang betul tadi disebut ada korelasi mempengaruhi faktor penyumbang kemenangan, tapi bagi yang tidak menerima bansos pun memang disebut mayoritas memilih Prabowo Gibran. Iya, ini kan sebetulnya hasil survei ini menunjukkan ada proporsionalitas ya, baik dari penerima bansos maupun dari non penerima bansos, bahwa mereka kedua-duanya unggul untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Ya, kalau misalnya penerima bansos tersebut jumlahnya lebih besar untuk memilih Prabowo Gibran, karena memang pemilih Prabowo Gibran juga lebih besar. Ya, toh penerima bansos pun juga ada yang memilih pasangan 01 maupun pasangan 03. Ya, dengan proporsi sesuai dengan jumlah dari angka tren yang selama ini sesuai dengan pilihan masing-masing calon tersebut gitu. Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa soal bansos ini sesungguhnya bukan hanya pemilih 02 saja, tetapi juga pemilih 01 juga diberikan bansos, pemilih 03 juga mendapatkan proporsi. Jadi artinya Anda menepis adanya korelasi tingkat pemilih paslon keterkaitan dengan penerima bansos? Ini kan kita bicara soal data ya, data yang disampaikan oleh Mas Jayadi dari LSI ya, bahwa bansos itu memang tidak mengenal siapapun pemilihnya, mau pemilih 01, mau pemilih 02, mau pemilih 03, jika mereka memiliki persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial, ya mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut gitu loh. Oke. Apalagi Mbak, kita harus tahu juga bahwa kalau diperdalam oleh kita, seharusnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut juga diperdalam. Apakah bansos yang dimaksud adalah bansos apa? Yang jadi perdebatan kemarin itu kan soal bansos dari cadangan pangan pemerintah. Yang jadi perdebatan kemarin. Oke. Kalau yang jadi perdebatannya itu sebetulnya bisa ditelusuri apakah punya pengaruh atau tidak begitu. Baik, tahan di situ dulu Bang Aceh. Bahwa juga kita bandingkan dengan yang tidak menerima bansos pun, baik. ternyata angka 02. Oke, kami tangkap sampai di situ Bang Aceh. 44%. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau melihat hal ini terkait dengan survei LSI, bagaimana Anda melihatnya? Perspektif Anda seperti apa? Ya, kami menduga bahwa ini adalah survei propaganda yang mengarahkan, mengopinikan bahwa seolah-olah bansos itu tidak ada masalah. Padahal tadi jelas temuan pertamanya adalah bahwa bansos ini berpengaruh terhadap keterpilihan. Adapun yang disasar adalah pendukung 01, 03, justru itu yang justru menunjukkan bahwa sebenarnya pemberian bansos menjelang pemilu itu tujuannya untuk mempengaruhi pemilih. Ya, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang harus mendesak dan dipercepat. Dan tentu saja dalam teori ilmu politik ini disebut dengan pork barrel politik. Ya, dari ilmuwan politik saya sudah ada teorinya gitu, dan itu sudah digunakan tahun 1800-an di zaman perbudakan. Ya, jadi temuan itu yang harus ditemukan, dipahami bahwa orang akan berpindah pengaruh kalau dia diberi bansos. Yang kedua, adapun yang bahwa yang menerima juga tetap memilih 02. Itu bisa jadi ya karena memang faktor lain gitu loh.
Jadi jangan digiring opini bahwa bansos itu tidak ada pengaruhnya. Justru tadi temuan pertamanya adalah justru bansos itu mempengaruhi, tujuannya untuk mempengaruhi politik, mempengaruhi pemilih, baik terhadap pendukung 01 dan 03. Jadi justru saya melihat justru banyak dibagikan kepada pendukung 01 karena tujuannya untuk mempengaruhi. Jadi jangan diwacanakan bahwa 02 juga walaupun 01 juga walaupun dibeli bansos dia tetap memilih 01. Jadi Anda ingin menegaskan bahwa bansos ini dijadikan sebagai alat politik seperti itu? Sudah pasti. Banyak orang semua menduga kok, ya, bukan menduga lagi, memang di depan mata kok. Ya, jadi jangan kita menjadikan alat survei ini sebagai penggiringan opini bahwa ini tidak ada masalah. Bagaimana Bang Aceh melihat statement dari Mas Iqbal? Disebut survei propaganda, bansos seakan dibuat tidak masalah, padahal sebenarnya dinilai bermasalah. Ya, kalau kita percaya dengan ilmu pengetahuan, apalagi Mas Iqbal ini sahabat saya, harusnya nggak punya pandangan seperti begitulah. Masa survei lembaga independen seperti LSI kan, ini dianggap sebagai Kang Aceh, kan Pak Prabowo sendiri yang bilang lembaga survei bisa dibayar. Sebagai alat propaganda gitu loh. Kita melihat secara objektif saja. Pak Prabowo sendiri yang bilang bahwa lembaga survei bisa dibayar. Yang namanya survei ini, apalagi dilakukan secara post election, ya kita baca secara jernih. Ya, bahwa pasangan 02 juga dipilih secara mayoritas bukan oleh penerima bansos. Gitu. Itu kan sebetulnya membalikan satu logika yang selama ini sebagaimana kalau kita mau jujur propaganda yang disampaikan oleh teman-teman juga gitu loh. Jadi karena itu saya ingin menegaskan saja ya bahwa ketika kita sekarang berdebat soal bansos, ternyata memang bansos itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terlepas dari mau pemilu atau setelah pemilu, apa yang terjadi saat ini terkait dengan kenaikan harga beras dan di beberapa tempat mengalami kelangkaan, ini kan disebabkan kenapa? Karena memang pemerintah belum secara cepat untuk melakukan stabilisasi harga dengan cara memberikan bantuan-bantuan sosial berupa beras cadangan pemerintah itu. Maka disinilah urgensi kenapa pada saat kemarin sebelum pemilu, ini tidak ada kaitannya dengan menjelang pemilu atau setelah pemilu. Karena memang pada saat itu mengalami keterlambatan panen, mengalami keterlambatan bercocok tanam, sehingga pemerintah wajib menyediakan kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi buat kami ya dengan data ini menunjukkan bahwa korelasi antara bansos ya itu memiliki keterkaitan dengan apa yang tadi disebut sebagai pork barrel itu, ya ini sesungguhnya dari data ini menunjukkan ya justru sebaliknya gitu loh. Saya kira gitu. Baik, jadi Anda menyebut memang dibutuhkan saat itu. Mas Iqbal, apakah ekosistem politik yang dikondisikan saat bansos ini digelontorkan memang ada keterkaitannya? Tapi selepas jeda kami akan segera kembali.